Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Syukur alhamdulillah kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita pada hari ini para jamaah semuanya bisa melaksanakan ibadah yang luar biasa yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memperbanyak pahala, di mana di puasa ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pahala yang luar biasa yang tak terhingga. Di bulan puasa ini pula Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan kepada manusia melalui jiwa manusia ini sehingga ia mampu mengalahkan syaitan biidznillah. Intinya amalan puasa adalah amalan di mana kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk memperbanyak pahala. Yang kedua, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah jalan, di mana jalan itu jalan untuk mempersempit langkah-langkah setan, dan setan inilah yang menjerumuskan kita sebagai manusia ke dalam neraka yang sudah Allah berikan kepada manusia yang tentunya penuh dengan maksiat, manusia yang penuh dengan khilaf, termasuk kita semuanya ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliau, keikhlasan beliau, kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah Kanjeng Nabi Muhammad, mudah-mudahan ila akhir hayat kita senantiasa di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada jamaah yang dirahmati oleh Allah, puasa ya. Jika kita sedikit merenungkan, merefleksikan tentang puasa merupakan separuh dari kesabaran ya. As-shaum nisfus sabr, as-sabr nisful iman, dan sabar adalah sebagian daripada iman. Puasa kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui Nabi Muhammad, kullu amali bani adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam itu semuanya kembali kepada anak Adam itu sendiri pahalanya ya, kecuali puasa, fa innahu li, puasa ini adalah untukku, wa ana ajzi bih. Apa maksudnya di sini? Bahwa di antara rukun Islam ya, yang satu-satunya ya amalan yang disandarkan kepada Allah itu hanya puasa. Haji tidak, haji itu ya rukun amal yang disandarkan kepada amalia haji itu sendiri. Sholat pahalanya 1 untuk sendirian, 27 tingkat untuk berjamaah, dan amal-amal mulai dari zakat, haji, sholat itu semuanya bisa dilihat oleh kasat mata. Tetapi di puasa ini, khususnya puasa Ramadan ini, ya hanya kita dan Allah yang tahu seberapa besar iktikat kekuatan kita untuk menjalankan ibadah secara sempurna. Hanya diri kita lah yang mengetahuinya. Maka di sini fa innahu li wa ana ajzi bih, Allah memberikan secara kontan pahala itu, dan pahalanya seberapa besarnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Pada jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, dengan puasa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang berupa jika orang yang berpuasa itu dengan sungguh-sungguh, kemudian di malam harinya dia menghidupinya dengan berbanyak qiyamul lail, dengan amal-amal yang sholih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Ini bonus yang luar biasa juga di bulan Ramadan ini. Berapa banyak amal ibadah kita di selain bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala selain puasa kita akan diterima insya Allah, amal ibadah kita juga akan diberikan keistimewaan yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Begitu juga dengan amal ibadah di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan secara sosial. Apa itu? Jika kita berhubungan dengan manusia di saat bulan Ramadan, tentunya karena kita tidak makan, kita tidak minum, sehingga bau mulut kita bisa jadi bau mulut ya tidak pada biasanya. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Orang yang berpuasa ya, demi zat ya, demi yang maha kuasa, demi yang memegang jiwanya Muhammad, la khulufi famis shaim, sungguh orang yang berpuasa bau mulutnya atyabu indallah, lebih harum menurut Allah mirrihil misk, dari bau minyak misik. Tidak hanya di situ, walis shaim farhatani yafrahuhuma, ada dua kebahagiaan yang akan diberikan Allah kepada orang yang berpuasa itu. Idza aftara fariha, ketika orang yang berpuasa saat berbuka maka hatinya akan berbunga-bunga, akan bahagia. Ini kebahagiaan di dunia yang Allah berikan sedikit saja. Pada jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita bisa melihat saat di bulan puasa ini, Masya Allah, kita menunggu datangnya maghrib, masih jam 5 kita tunggu-tunggu kapan datangnya maghrib. Setiap detiknya kita perhatikan, kita lihat anak-anak kita yang berpuasa, sangat senang sekali. Kebahagiaan yang sedikit yang Allah bocorkan, sedikit kenikmatan orang yang berpuasa. Dan yang kedua, wa idza laqiya rabbahu farha bisawmi, dan orang yang berpuasa itu kelak saat di akhirat ya, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang gembira. Kebahagiaan ini sungguh tak terkira. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak hanya itu saja. Tadi saya menyampaikan bahwa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan benteng ya, benteng kepada orang yang berpuasa. Wasyiyamu junnatun, puasa itu juga menjadi benteng bagi manusia. Benteng dari apa? Ya, dari godaan setan yang terkutuk. Oleh sebab itu, orang yang berpuasa itu sejatinya adalah dia mempersempit jalan setan untuk menggoda manusia. Kenapa? Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, inna syaitan la yajri min ibni adama majrad dam, sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia itu melalui aliran darah. Fadayyiku majariyahu bilju, maka persempitlah jalannya setan itu, jalan darah yang dilalui oleh setan itu, bilju, dengan lapar. Apa itu ya? Dengan berpuasa. Ini satu langkah secara biologis. Orang yang berpuasa dia akan mampu menahan dirinya, menahan keinginan hawa nafsunya, dan yang menjadi titik poin adalah menahan hawa nafsu. Titik inilah yang menjadi tempat setan untuk mempermainkan manusia, yakni dengan adanya hawa nafsu di dalam diri manusia. Pada jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian sore Pesantren Waqiah Indonesia, di akhir kata ya, dalam kajian singkat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada para malaikat bahwa sesungguhnya manusia yang di dalam dirinya itu ada dua potensi yang tidak dimiliki oleh malaikat dan iblis, yakni satu, bahwa manusia ada akal, bahwa di dalam diri manusia ada nafsu. Malaikat tidak memiliki nafsu, malaikat hanya memiliki akal. Begitu juga dengan iblis, dia tidak memiliki akal tapi lebih cenderung kepada nafsunya. Maka di dalam jiwa manusia ini, andai kata manusia bisa melampaui
titik dia bisa mampu menahan hawa nafsunya, sehingga dia akan cenderung kepada jiwa kemalaikatannya, maka dipastikan manusia itu akan mendapatkan tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah bersabda, laula anna syaitan yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis samawat. Andai kata sesungguhnya setan itu tidak bersemayam di dalam hati manusia, di dalam diri anak keturunannya Adam, lanadharu ila malakutis samawat. Pastilah manusia itu akan mampu melihat malakutis samawat, apa yang ada di alam malakut. Ini artinya bahwa di dalam rahasia sirinya orang yang berpuasa itu, jika memang benar-benar puasanya benar-benar apa yang dia lakukan dalam prosesnya, dia benar-benar dia mampu menahan dari perkataan-perkataan yang sia-sia, kemudian dia mampu menahan dari gerak-gerak hati yang kurang baik, dipenuhi dengan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya manusia itu akan dekat dengan Allah. Manusia itu akan senantiasa dibukakan sirinya. Sir apa? Sir kehidupan ini, rahasia-rahasia yang Allah berikan. Tetapi sekali lagi, tingkatan puasa yang bisa dekat dengan Allah ini bukan tingkatan orang-orang yang biasa. Cukuplah bagi kita bisa menjalankan puasa, menahan lapar, menahan dahaga, itu sudah luar biasa sekali. Syukur-syukur kita pada tingkatan yang kedua kalau bisa kita sudah mulai bisa menata hati kita, menata gerak pandang kita jauh dari kemaksiatan, dan tentunya lebih banyak pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian Waqiah jelang berbuka yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya di bulan Ramadan ini kita mampu meningkatkan amal ibadah kita, istiqomah dengan kajian-kajian di bulan Ramadan ini, ngaji ke para kiai, para habaib, dan tentunya kita punya target-target dengan deres Al-Quran, dan masih banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Belum lagi di dalam ayat-ayat Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Ini luar biasa. Ada Lailatul Qadar, wah, tidak terukur. Hanya satu kata, mudah-mudahan sampai akhir nanti kita istiqomah menjaga hati kita, menjaga amal ibadah kita, dan kita semuanya dalam keadaan fitir, dalam keadaan suci saat Ramadan meninggalkan kita. Hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang mohon maaf. Allahumma fiqillah akan muqarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.